Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian jalan-jalan di hari Minggu, mungkin pas olahraga pagi, terus ngelihat kerumunan orang yang fokus banget ngelilingin sebuah lapak kecil? Mungkin awalnya kalian mikir, itu mah cuma lapak mainan biasa. Tapi hari ini kita bakal ngebongkar sebuah fenomena bisnis rumahan yang nggak terduga. Ternyata untungnya lumayan banget dan sejujurnya ngebawa vibe yang super positif. Kita bakal ngebedah anatomi dari bisnis rental remote control atau RC alat berat. Yuk kita bahas sama-sama dan lihat gimana ceritanya mainan ekskavator ini bisa berubah jadi tambang cuan di akhir pekan. Nah, sebelum kita ngomongin soal angka pendapatan atau strategi usahanya, aku punya satu tebakan nih buat kalian. Coba deh ditebak, siapa sih sebenarnya yang bikin permintaan arena konstruksi miniatur ini jadi meledak? Kalau kalian mikir target utama dan pelanggan yang paling semangat itu anak-anak balita, kayaknya kalian perlu mikir ulang deh. Fakta di lapangannya tuh unik banget. Berdasarkan laporan dari Radar Malang, bisnis ini tuh pada dasarnya udah berubah fungsi jadi semacam tempat penitipan bapak dan anak. Iya, kalian nggak salah dengar. Sering banget kejadian, malah bapaknya yang dengan super intens dan serius bermanuver ngendaliin ekskavator buat mindahin pasir, sementara anaknya malah asik nontonin atau cuma ngebantu dikit-dikit. Ini tuh bener-bener ngasih pengalaman seru yang ngebangun ikatan emosional alias bonding yang luar biasa banget antara orang tua dan anak. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fenomena alat berat mini. Terus kenapa sih momen keakraban ayah dan anak tadi bisa memicu fenomena bisnis mikro yang selaris ini? Apa bedanya RC alat berat sama RC mobil biasa? Menurut para pelaku bisnisnya nih, kalau mobil biasa atau tipe crow crawler kan mentok-mentok cuma jalan muter-muter aja ya. Tapi ekskavator, wah ini beda level. Mainan ini jauh lebih interaktif. Dengan skala yang cukup realistis dari 1:20 sampai 1:14, unit ini benar-benar bisa mengeruk dan memindahkan pasir atau tanah beneran. Bahkan ya, model-model terbarunya itu udah dilengkapi sama efek suara mesin hidroliks, sampai ada efek asap yang keluar beneran dari knalpotnya. Pengalaman sensorik sedetail ini jelas ngasih kepuasan yang beda banget, dan pastinya nuntut kerjasama sama komunikasi yang asik antara ayah dan anak buat nyelesain proyek tambang mini mereka. Nah, poin yang paling krusial dari fenomena ini adalah soal harganya yang merakyat abis. Berapa sih tiket buat main di arena seru ini? Cuma Rp5.000. Bayangin, dengan harga semurah itu, pelanggan udah bisa nyewa dan main selama 10 menit. Hambatan masuk yang super rendah ini benar-benar jadi kunci utama kenapa antriannya bisa membludak. Apalagi kalau lagi buka lapak di acara Car Free Day. Orang tua mana sih yang mikir 2 kali ngeluarin duit Rp5.000 demi ngeliat anaknya senang main sama ayahnya? Lanjut ke rahasia berikutnya. Edukasi lewat kekuatan cerita. Di titik inilah bisnis ini naik kelas dari yang tadinya cuma penyewaan mainan biasa, jadi sesuatu yang punya nilai lebih. Ada riset dari Christine Baby Shop yang ngasih insight kalau orang tua zaman sekarang tuh peduli banget sama fase golden age atau perkembangan otak anak mereka. Jadi pebisnis yang punter nggak cuma jualan durasi main, tapi mereka pakai strategi storytelling atau bercerita. Langkah pertama, mereka jelasin kalau main RC ini bagus banget buat stimulasi motorik dan ngelatih logika anak pas mikirin cara mindahin materialnya. Langkah kedua, masukin elemen sensorik dari pasirnya. Dan langkah ketiga ini yang paling jago, bingkai permainannya pakai narasi. Jangan cuma ngomong ayo dek main pasir, tapi ubah jadi ayo kita jadi insinyur tambang, atau kita lagi jadi astronot di planet Mars nih. Percaya deh, nilai tambah dari cerita ini secara emosional ngena banget buat para orang tua. Ngomong-ngomong soal elemen sensorik sama cerita astronot tadi, ada satu racikan rahasia yang jenius banget dari para owner rental ini. Daripada buang modal buat beli pasir kinetik kemasan di toko yang harganya lumayan mahal, mending bikin sendiri. Ada resep hemat dan praktis dari WikiHow. Kalian tinggal campur aja 3 cangkir tepung kanji, 1,5 cangkir air, sama 6 cangkir pasir bersih yang halus. Udah gitu doang. Tekstur yang dihasilkan tuh unik banget dan pas banget buat dikeruk sama ekskavator mainan. Tinggal ditambahin bumbu cerita kalau ini tuh pasir bulan yang dibawa langsung sama astronot. Dijamin anak-anak bakal makin takjub. Ini bener-bener cara pintar buat nekan biaya operasional tapi malah naikin kualitas mainnya. Sekarang kita bahas sisi teknisnya. Rahasia baterai anti-tekor. Namanya bisnis, pasti ada aja hambatannya kan? Nah, musuh terbesar di bisnis mainan elektronik tuh apalagi kalau bukan daya tahan baterai. Bawaan pabrik dari ekskavator harga 250 ribuan ini tuh pakai baterai tipe Niket 4,8 volt yang kapasitasnya cuma 700 mAh. Di lapangan, baterai ini gampang banget loyo dan drop cuma dalam waktu 5 menit pas dimainin. Jelas nggak masuk akal buat disewain. Tapi tenang, ada solusi brilian hasil eksperimen dari channel Ada Caranya. Mereka ngakalin ini pakai baterai laptop bekas yang udah mati. Mereka bongkar, ambil sel lithium ion yang masih sehat, yang satu bijinya aja kapasitasnya bisa nyentuh 2000 mAh, terus dirangkai secara seri biar dapat tegangan 8 volt. Hasil perbandingannya jauh banget kayak bumi sama langit. Terus mungkin kalian mikir,
Emangnya aman ya mesin 4,8 volt dikasih arus 8 volt, jangan-jangan malah kebakar? Ternyata terbukti aman banget loh. Modifikasi rakitan baterai laptop ini justru bikin gerakan alat beratnya jadi lebih gesit, tenaganya nggak gampang ngempos, dan yang paling gokil, dengan sekali charge penuh, baterai ini sanggup narik operasional rental kalian sampai 5 hari berturut-turut. Trik teknis atau hack ini benar-benar jadi penyelamat biar unit kalian nggak mati kutu pas pelanggan lagi seru-serunya main, dan pastinya bikin dompet aman karena nggak perlu bolak-balik beli baterai cadangan. Berikutnya, membangun arena tambang profesional. Modifikasi mesin udah beres. Nah, sekarang gimana caranya ngubah lapak jalanan yang biasa aja jadi arena tambang miniatur yang kelihatan pro banget? Kita bisa nyontek dari kronologi perjalanannya rental pecandu RC pas tahun pertama mereka buka. Bayangin, di bulan pertama mereka itu cuma modal minjem karpet Ifamat seadanya. Tapi pelan-pelan masuk bulan ke-6, dari muterin untung mereka udah bisa beli 8 lembar Ifamat warna hitam sendiri. Masuk bulan ke-12, lapaknya makin upgrade lagi. Dengan area yang luasnya sekitar 2,4 dikali 1,8 meter atau kira-kira butuh 12 lembar karpet, mereka nambahin pinggiran pembatas pakai bahan busa ati yang tingginya 2 cm. Modifikasi simpel ini tuh efektif banget karena bikin arenanya bisa nampung sampai 10 anak barengan sama orang tuanya buat main serentak tanpa perlu takut ekskavatornya pada tabrakan. Tentu aja, buat narik mata orang yang lewat dari jauh, modal alas karpet doang belum cukup dong. Banyak pelaku usaha yang akhirnya mutusin buat investasi ke spanduk visual khusus yang gampang banget dipesan lewat marketplace kayak Tokopedia. Eits, ini bukan spanduk pecel lele ya. Spanduk ini dicetak pakai bahan flexi premium 280 gram yang udah pasti tahan air, terus dibikin ukuran ideal 180 x 180 cm buat dijadiin alas atau background. Desain custom zona tambang ini langsung sukses menyulap lapak yang tadinya biasa aja, jadi kelihatan terstruktur, rapi, dan yang paling penting zaman now, sangat instagramable. Nah, visual yang keren ini bikin orang tua merasa puas keluarin uang di tempat kalian, terus tanpa disuruh mereka bakal foto-foto anaknya dan di-upload ke medsos. Hitung-hitung dapat promosi gratis kan? Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu, potensi cuan akhir pekan. Kalau kita udah ngegabungin taktik pemasaran psikologi tadi, hack baterai yang super awet, sampai penataan arena yang cantik, hasil akhirnya beneran bikin kaget. Rp600.000. Ini adalah rekor pendapatan kotor dalam satu hari yang dilaporin sama lapak pecandu RC pas weekend mereka lagi rame-ramenya. Padahal asalnya, mereka tuh cuma nargetin dapat untung wajar sekitar Rp150.000 aja per hari. Angka ini jadi bukti nyata ya, kalau dengan modal yang relatif kecil, cuma beli beberapa unit RC dan karpet jalanan, kegiatan yang awalnya cuma berangkat dari iseng-iseng atau hobi di akhir pekan, nyatanya bisa berubah wujud jadi mesin pencetak uang yang lumayan banget. Dan peluang cuannya tuh nggak cuma muter di uang recehan 5.000 pas Car Free Day loh. Potensi buat ekspansinya masif banget. Dari liputan para pelakunya, paket sewa ini bisa banget disodorin buat event ulang tahun private yang mana tarifnya bisa dipatok mulai dari Rp500.000 per hari. Malahan, kadang suka ada panggilan event sampai keluar kota yang harganya bisa tembus Rp1 juta per hari. Wah, mantep kan? Tapi ada satu catatan penting nih buat kalian yang mau nambah unit. Pastiin selalu prioritasin milih RC yang remote kontrolnya berbentuk kotak, atau yang sering disebut sama anak-anak komunitas sebagai remote model martabak. Kenapa? Soalnya remote yang modelnya tuas panjang atau model tembak itu rawan banget patah kalau udah dipegang sama anak-anak yang lagi kelewat semangat main. Jadi kita udah bahas tuntas semuanya hari ini ya. Mulai dari ngebedah psikologi simpel bapak-bapak yang pengen main bareng anaknya, trik ngeracik pasir kinetik dan modifikasi baterai, sampai strategi bikin lapak yang instagramable buat ngelipet gandain penghasilan. Pertanyaannya sekarang, dengan semua ide dan rahasia dapur yang udah kita bongkar barusan, siap gak nih kalian buat buka tambang cuan kalian sendiri di akhir pekan ini? Mungkin ini saatnya kalian ngelihat lahan kosong di teras atau garasi rumah nggak cuma sebagai tempat parkir, tapi sebagai lahan proyek konstruksi miniatur yang penuh canda tawa dan pastinya ngasih passive income. Makasih banyak ya udah ngikutin ulasan kita kali ini. Sampai ketemu di topik-topik seru berikutnya dan selamat mencoba.